Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadia Islamizni berperan sebagai orang yang berwakaf dan Al-Quran sebagai benda yang diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadia Islamizni, berasal dari Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa dan saya mengetahui informasi wakaf ini dari Instagram, dan saya mau mewakafkan Al-Quran atas nama orang tua kepada Badan Wakaf Al-Quran untuk program Pulau Terpencil, Pulau Terpelosok di Sulawesi Selatan butuh Al-Quran. Semoga apa yang sudah saya wakafkan ini bisa memberi kemaslahatan dan keberkahan untuk kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Halo, saya Vini. Saya di sini berperan sebagai Nazir. Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran. Saya Vini dari Wakaf Quran menerima wakaf dari Fadia Islami atas nama orang tua untuk wakaf Al-Quran sebanyak 30 buah. Semoga dapat menjadi pahala dan manfaat yang tiada putus, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan pahala dari apa yang telah diberikan dan menjadikannya suci serta memberkahi harta yang tersisa. Mudah-mudahan amal ibadahnya bisa menjadi pembuka rezeki dan pintu kasih sayang dari Allah yang tiada bertepi baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah melancarkan semua urusan di dunia dan di akhirat, serta menjadi amal jariah di akhirat kelak. Dan semoga Allah menurunkan kebaikannya, memudahkan urusan keluarga ibu di dunia dan di akhirat, serta semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada ibu sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kami akan melakukan question and answer. Sebelumnya kami sudah membuat Google formulir berupa pertanyaan-pertanyaan dan disebarkan kepada masyarakat di luar IEKI untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap wakaf. Adapun hasil dari Google Form itu akan kami share screen setelah ini. Muncul, Pin? Muncul. Ya, muncul, Men. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan wakaf? Mungkin kita bacain dulu jawaban dari hasil dari jawaban mereka. Yang pertama, jawabannya itu ada, kalau nggak salah sesuai dengan Undang-Undang 41, tahunnya lupa, wakaf sudah masuk perbuatan hukum yang memberikan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan batas waktu. Yang kedua, wakaf adalah menghibahkan harta yang bernilai secara tetap atau terlepas dari kepemilikan untuk kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga, menahan sebagian atau seluruh dan menyalurkan manfaatnya. Wakaf dalam bahasa Arab artinya menahan. Menurut saya, wakaf itu suatu perbuatan mengikhlaskan sebagian harta kita untuk amal jariah kelak. Wakaf yaitu menyisihkan sebagian harta untuk ibadah. Wakaf yaitu tindakan beramal untuk kebermanfaatan bagi seluruh wakaf. Wakaf adalah memberikan atau menginfakkan harta di jalan Allah untuk kemaslahatan umum. Menurut Vini sendiri, wakaf itu apa sih? Ya, dari sekian jawaban yang ada di sini, sebagian besar masyarakat sudah paham apa itu wakaf. Betul, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kemaslahatan umum. Nah, kalau menurut Fadia ini gimana?
Saya setuju dengan beberapa jawaban yang ada di layar ini, dan juga jawaban dari Vini. Wakaf itu sendiri menurut saya mengikhlaskan sebagian harta yang kita punya untuk kepentingan kita pribadi ataupun kepentingan umum untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang biasanya berjangka panjang. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua ya, Vin. Oke. Selanjutnya, apa dalil Al-Quran tentang berwakaf? Mungkin jawabannya dibacain sama saya. Oh ya. Ya, di sini kita dapat 8 jawaban. Yang pertama itu Ali Imran ayat 92. Yang kedua kayaknya infak fisabilillah, Al-Baqarah, lupa ayatnya. Al-Baqarah ayat 267. Quran surat Ali Imran ayat 92. Ada yang nggak tahu. Terus Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Beda-beda ya jawabannya ya, tadi ya. Iya nih, beda-beda. Jadi, menurut Vini ini itu benar atau tidak? Yang benar itu yang mana ya? Yang benar itu mana ya? Random banget ini jawabannya ya. Iya benar. Beda-beda lagi ya. Ayat-ayatnya juga. Mungkin yang tidak asing di kita itu Ali Imran ayat 92 gak sih? Al-Baqarah. Kita bacain dua-duanya aja. Kapan? Aku salah. Itu yang mana? Iya, dalil Al-Quran tentang berwakaf itu Ali Imran ayat 92, benar. Terus Al-Baqarah ayat 267 dan Al-Baqarah ayat 261. Saya akan membacakan Al-Baqarah ayat 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dan juga Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamu khabisa minhu tunfiquna walastum bi'ajihi illa an tugmidu fihi walamu anallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimun. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Dalil dari berwakaf mungkin kita sudah bahas. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat dari berwakaf? Kita bacain ya. Yang pertama, untuk manfaat berwakaf untuk pribadi, pahala katanya. Untuk umat, pemanfaatan demi kemaslahatan. Terus juga ada memberikan maslahat kepada umat dan menjadi amalan yang tak terputus untuk mewakafkan. Yang ketiga, pahala yang terus mengalir, membantu sesama.
Selanjutnya, mendapat ridho Allah dan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Selanjutnya, sebagai ladang amal jariah kita kelak untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, sebagai ladang amal, ladang pahala yang abadi menumbuhkan jiwa sosial untuk kemaslahatan umum mengikis sifat fikir. Wah, pertanyaannya dan jawabannya kayaknya udah pada paham gitu ya, apa manfaat dari berwakaf itu sendiri. Rata-rata menjawab pahala, amal jariah, dan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Betul. Nah, menurut saya sendiri benar dan setuju tentang jawaban-jawaban dari para yang udah ngejawab ini ya benar semua jawabannya. Selain dapat pahala juga dan amal jariah yang tidak terputus sampai kita meninggal, berwakaf itu bisa membantu sesama dan membantu perekonomian juga gitu. Masya Allah ya manfaatnya ya. Masya Allah. Mungkin saya juga setuju dengan beberapa jawaban di sini karena berwakaf itu merupakan investasi akhirat gitu ya. Jadi untuk bekal kita akhirat walaupun kita sudah meninggal, pahala itu pun masih terus mengalir kepada kita. Jadi ya berwakaf itu sangat keren pahalanya karena terus mengalir ketika kita sudah meninggal sekalipun. Oke, selanjutnya pertanyaan, apa saja rukun wakaf? Oke, dibacain sama aku ya. Ya. Yang pertama, waduh kalau salah maaf ya, secara logika mana kepanjangannya ini nggak ada ya. Harus ada orang yang oh itu tuh nyambung ya? Iya pasti. Waduh kalau salah maaf ya, secara logika harus ada orang yang memberi barang yang diberikan sama proses pemberian. Terus rukun wakaf ada 4. Wakif, orang yang mewakafkan harta, mauquf bih atau barang atau benda yang diwakafkan. Terus mauquf alaihi, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Sigot, pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Terus ada jawaban lagi, wakif, mauquf alaihi, mauquf bih, sigot. Terus ada wakif, pemberian wakaf, mauquf, penerima wakaf, mauquf alaihi, objek wakaf, nazir, pengelola wakaf. Terus wakif, mauquf alaihi, mauquf, sigot. Terus jawaban yang lain, wakif, mauquf alaihi, mauquf, sigot. Yang selanjutnya wakif, orang yang mewakaf, mauquf alaihi, mauquf, sigot. Yang terakhir, wakif, nazir, mauquf alaihi, sigot. Waduh. Jawabannya hampir sama ya? Ya, karena rukun mah emang udah dari sananya mungkin ya. Iya benar. Rukun memang dari sananya seperti itu. Jadi ada berapa pad? Ada 4. Yang pertama itu wakif, benar ya, orang yang Mewakafkan. Yang kedua itu bendanya, Ya. atau objek wakaf gitu ya, baik berupa apapun itu bendanya harus ada. Terus yang ketiga itu mauquf alaihi, orang yang menerima manfaat gitu ya. Terus yang terakhir ada sigot, gitu. Ada ikrar wakaf. Gitu. Gimana Pak? Ya, saya setuju banget nih dengan jawaban ini karena yang sudah tadi bilang rukun sudah ada mungkin ya, sudah ditetapkan. Yang pertama ada wakif, mauquf alaihi, mauquf dan sigot. Selanjutnya pertanyaan, apa saja lembaga wakaf di Indonesia? Waduh, Banyak ya kalau lembaga wakaf. ya betul. Dibacain sama aku aja. Ya boleh. Mungkin ada badan atau lembaga wakaf seperti Basnas atau mungkin Badan Wakaf Nasional. Terus ada jawaban lain, dompet duafa, Badan Wakaf Indonesia, Majelis Wakaf Muhammadiyah, Lembaga Wakaf NU. Terus selanjutnya Badan Wakaf Indonesia, Rumah Zakat dan lain-lain. BWI, Badan Wakaf Indonesia, BWI juga. Terus ada Wakaf DT, Wakaf Darut Tauhid, Badan Wakaf Al-Quran. Terus BWI, BWA, Wakaf DT. Terus yang terakhir BWI. Ya. Mungkin ini udah benar ya, udah ada gitu ya di Indonesia. Dan yang aku ketahui, yang nggak asing gitu ya, di aku itu Dompet Duafa, Basnas, BWI, sama Badan Wakaf Al-Quran, dan Rumah Zakat itu yang sering terdengar sama aku. Kalau sama Pini, apa aja nih yang ketahui?
Benar banget, di sini ada Dompet Duafa, Badan Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Al-Quran, dan sekarang itu wakaf-wakaf itu dan pemerintah itu mulai melirik wakaf, jadi makin banyak lembaga wakaf yang ada di Indonesia juga ya. Mungkin yang paling terkenal itu BWI, terus dan udah ada UU-nya juga ya tentang BWI, dan juga Rumah Zakat, Badan Wakaf Al-Quran juga udah lumayan tidak asing gitu ya sama di telinga masyarakat atau di telinga aku juga. Betul. Semua. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa Iya. manfaat wakaf bagi ekonomi Indonesia? Waduh, Oke, aku bacain. Yang pertama katanya, pemanfaatan aset dapat memberikan keuntungan. Jika sudah ada keuntungan sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Paling sederhana meningkatkan daya beli. Yang kedua, memberikan pekerjaan atau penghasilan terutama untuk para ustadz atau guru ngaji. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan, memajukan pembangunan Indonesia, sumber modal pembangunan, untuk mensejahterakan umat, untuk kebermanfaatan seluruh lapisan masyarakat, dan mendorong kesejahteraan umum. Wah, jawabannya keren-keren banget ya pada tahu manfaat wakaf bagi ekonomi Indonesia gitu. alhamdulillah ya. Berarti sedikitnya ada gambaran gitu ya dan pemahaman masyarakat bahwa wakaf itu sangat bermanfaat sekali bagi ekonomi di Indonesia gitu ya. Nah, dalam video pembelajaran juga kita sudah memberitahu wakaf dan pengembangan ekonomi di masyarakat gitu ya. Menurut Pini, manfaat wakaf bagi ekonomi Indonesia tuh seperti apa sih? Atau setuju sama jawaban yang ada di sini? Setuju banget. Ada apa? Memajukan pembangunan, terus mensejahterakan umat, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi yang di pelosok gitu ya, yang kesulitan fasilitas umum gitu, itu sangat bermanfaat sekali gitu ya, apalagi memajukan ekonomi gitu, memberikan, terus ini juga ada memberikan pekerjaan atau penghasilan utama bagi para ustadz atau guru-guru ngaji gitu ya. Sebetulnya cangkupannya itu lebih luas gitu ya, tidak hanya memberikan pekerjaan bagi para guru ngaji gitu ya, kan masih banyak juga orang-orang yang membutuhkan pekerjaan seperti menjadi pengelola dari wakaf gitu ya, itu juga mendapatkan pekerjaan gitu dan membantu pembangunan gitu juga, dan itu sangat bermanfaat sekali buat pembangunan ekonomi di Indonesia. Apalagi pada saat pandemi seperti ini banyak orang-orang yang terdampak pandemi. Wakaf itu sangat bermanfaat dan berguna bagi memajukan pembangunan ekonomi. Kalau menurut Pak Dia sendiri gimana? Ya, kalau menurut aku setuju banget nih sama jawaban-jawaban di sini, karena ini semua seperti apa yang dibilang Pini udah merangkum apa sebenarnya wakaf itu tidak hanya tentang agama Islam aja misalkan, tapi wakaf juga memberi manfaat kepada negara Indonesia kita. Contohnya seperti modal pembangunan, terus penghasilan untuk para ustadz atau guru ngaji, terus untuk membantu sesama kita yang misalkan kurang membutuhkan atau yang lainnya. Ya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya aja, yaitu apakah Anda sudah berwakaf? Jawabannya beda-beda ya. Beda banget nih. Ada yang jawab belum, wakaf belum, mungkin baru zakat, infak dan lain-lain. Waduh, Masya Allah ya. Alhamdulillah berarti ya, sedikitnya melek ya. Zakat, infak, sodako, wakaf gitu ya. Udah, alhamdulillah, insya Allah udah. Alhamdulillah. Kalau yang sifatnya materi belum, doakan ya, insya Allah dalam waktu dekat semoga bisa berkontribusi dalam wakaf, amin gitu ya. Kita doakan semoga secepatnya dapat berkontribusi dalam wakaf maupun yang lainnya juga. Waduh. Pini udah berwakaf belum nih? Kalau aku alhamdulillah udah. Kalau Pak Dia sendiri gimana? Udah atau belum? Kalau aku sendiri belum ya, baru kayak sedekah, zakat gitu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita juga bisa lebih berkontribusi lagi nih dalam wakaf nih. Ya, Masya Allah, sangat selalu. Ya, siap. Selanjutnya, apa yang disebut dengan nazir? Aduh. Orang yang menerima wakaf. Ya. Mungkin orang atau organisasi yang mengelola, pihak yang menerima wakaf untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya.
orang yang mengurus wakaf, pengelola wakaf, orang yang menerima dan mengelola aset wakaf gitu ya. Wah, dari sekian jawaban yang ada di sini, rata-rata pada lumayan paham gitu ya, lumayan Tahu gitu ya. Iya, betul. Tahu apa yang dimaksud dengan nazir. Nah, gimana Teh? Apa dia? Apa sih nazir itu? Oke, kalau sepengetahuan aku, nazir itu pihak yang menerima harta benda wakaf dari si wakif atau dari yang menyerahkan wakaf itu gitu. Kalau sepengetahuan aku. Kalau sepengetahuan Teh ini? Iya, betul. Nazir itu adalah pihak yang menerima harta yang diberikan oleh wakif untuk dikelola gitu ya. Nazir sendiri bisa berupa perorangan ataupun lembaga, tapi lebih dianjurkan kepada lembaga agar bisa diberikan dengan tepat pada mauquf alaihi atau orang yang menerima manfaatnya. Gitu. Betul. Betul. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Betul. Ayo. Apa saja ketentuan barang yang dapat diwakafkan? Katanya yang di sini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, bernilai dan dimiliki oleh wakif, barang tahan lama, mempunyai manfaat dan halal, barang tidak bergerak dan milik sendiri, benda tersebut benar milik wakif, barangnya harus halal dan murni milik si wakif, halal milik sendiri dan memiliki nilai ekonomis atau bisa diproduktifkan. Wah, kayaknya ini benar ya jawaban-jawaban. Benar sih, benar banget gitu ya. Barang itu yang mau diwakafkan itu harus milik kita sendiri tentunya ya, cepat ya. Nggak boleh milik orang lain ya. Iya. Nggak boleh ya, apalagi nggak tahu barangnya ada di mana gitu ya. Iya. Benar banget, dapat dimanfaatkan. Kalau nggak manfaat ngapain diwakafkan gitu ya. Betul itu. Bernilai gitu ya, bernilai. Terus tahan lama, kan kalau sayuran kan nggak tahan lama jadi nggak bisa diwakafkan gitu ya. Selain sayuran juga kan banyak barang yang tidak tahan lama gitu. Punya manfaat, halal juga. Ya iyalah, kalau haram nggak boleh diwakafkan ya, dan nggak boleh dimiliki juga. Barang tidak bergerak dan milik sendiri. Adapun barang tersebut bisa bergerak dan tidak bergerak. Ya. Benar milik wakif, benar banget, nggak boleh milik orang lain. Gitu. Bisa diproduktifkan, betul juga. Gitu. Alhamdulillah pada paham gitu ya. Iya betul, pada paham. Di sini rata-rata jawabannya benar-benar banget semua nih. Jadi ya menurut aku juga yang paling penting itu halal sih yang pertama, karena wakaf itu agama Islam dan memang harus halal gitu. Terus secara si nilai benda yang diwakafkannya juga harus bermanfaat secara terus-menerus gitu. Artinya tidak mudah rusak. Tadi kata Pini seperti sayur itu tidak boleh karena dia cepat layu dan cepat busuk gitu. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya wakaf dengan sedekah nih? Waduh. Pertanyaan menarik nih. Waduh. Pada tahu gak ya bedanya apa gitu ya? Kita bacain aja. Coba bacain ya. Oke, siap. Wakaf pemberian harta untuk kepentingan umat. Sedekah pemberian secara umum, tidak harus harta. Sedekah adalah segala macam bantuan untuk orang lain. Wakaf adalah penyerahan kepemilikan dan pengelolaan harta yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Wakaf ada rukun dan syarat barang yang diwakafkan, sedekah tidak ada. Wakaf biasanya berupa benda dan nazir untuk pengelola wakaf, sedangkan sedekah tidak ada nazir. Wakaf sama dengan sedekah harta untuk jangka panjang. Sedekah sama dengan memberi sebagian harta yang bisa habis pada saat itu juga. Kalau menurut saya sama-sama menyisihkan sebagian harta untuk beramal. Dari segi manfaat, jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin dari segi objeknya, kalau sedekah itu sifatnya luas, kalau wakaf ada ketentuan khususnya. Gimana nih Pak nih sama jawabannya nih? Ya. Ada yang bilang sama dan ada yang bilang beda. Ya, jawabannya pada benar-benar ya, karena menurut aku pribadi, wakaf itu kita juga wakaf dan sedekah itu sama-sama menyisihkan harta kita, tetapi mungkin bedanya kalau misalkan wakaf harus harta benda yang tidak bergerak atau bisa tahan lama gitu. Kalau wakaf, sedangkan sedekah tidak ada ketentuannya, sama-sama menyisihkan tadi juga, tapi tidak ada ketentuannya. Misalkan sedekah bisa berupa makanan, bisa berupa baju gitu. Kalau wakaf kan harus tahan lama, harus tidak bergerak bendanya. Kalau menurut aku gitu. Betul sekali gitu ya. Kalau wakaf itu kan harus harta gitu ya, yang bisa dimanfaatkan dan diproduktifkan oleh
masyarakat. Nah, kalau sedekah itu tidak harus berupa harta gitu. Jadi bisa berupa makanan, betul sekali kata dia, untuk orang lain gitu ya. Wakaf adalah penyerahan kepemilikan dan pengelolaan harta yang terbaik untuk maslahat umat gitu ya. Mungkin sedekah ini bisa bebas gitu ya. Tambahan lain mungkin dari jawabannya, sedekah itu bisa bebas gitu ya. Kan kalau wakaf sendiri harus diberikan kepada nazir untuk dikelola dan diberikan kepada mauquf alaih yang benar-benar dan tepat sasaran gitu. Kalau sedekah mah bebas gitu untuk kemana aja. Ya, betul banget. Kalau wakaf mah ada ketentuannya gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi udah pada paham gitu. Oh, ada bedanya, ada samanya gitu ya. Samanya sama-sama menyisihkan, dan bedanya itu ada banyak gitu ya, dari orang-orangnya, dari harta bendanya, dari pengelolanya. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut ya. Apakah harus menjadi seorang miliarder untuk bisa berwakaf? Ya, waduh. Menarik. Tidak semua jawabannya nih. Iya dong. Kenapa tuh? Tidak. Bisa rata-rata semua menjawab tidak. Kenapa tuh, Pin? Waduh, iyalah. Nggak harus menjadi seorang miliarder. Dari sekarang pun kita bisa gitu. Betul. Apalagi sekarang itu kan banyak ya Pak dia untuk wakaf itu kan ada, bisa sekarang itu ada wakaf uang, wakaf Al-Quran gitu ya, wakaf air gitu. Jadi nggak harus berupa harta yang bernilai tinggi gitu ya. Kan sekarang tuh banyak banget gitu ya di Indonesia. Jadi ya enggak gitu. Dari sekarang pun bisa gitu. Kalau menurut Pak Dia sendiri gimana nih? Kenapa nih pada jawabannya tidak semua? Ya, tentunya tidak dong, karena untuk berwakaf itu sekarang tidak ada batasan umur gitu. Karena semakin canggih teknologi juga, kita juga dapat mengetahui lembaga-lembaga wakaf yang sedang open donasi untuk kita berwakaf gitu. Jadi seberapapun harta kita bisa kita gunakan untuk berwakaf gitu. Tidak perlu menunggu kita menjadi kaya raya, kita tidak perlu menunggu kita jadi seorang miliarder gitu. Betul sekali. Lanjut dong. Oke. Apa saja syarat untuk menjadi seorang wakif atau orang yang berwakaf? Waduh. Kayaknya ini pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ya, pertanyaan terakhir ini. Pamungkas nih. Waduh, pamungkas banget nih. Jawabannya aku bacain ya. Oke. Yang pertama, memiliki harta. Iya. Memiliki pemahaman tentang wakaf. Iya. Boleh, bisa. Berakal secara sehat, baligh, merdeka, dan menguasai atau pemilik harta yang akan diwakafkan. Islam berakal baligh, mempunyai barang yang akan diwakafkan. Kemauan dan kemampuan. Berakal, dewasa, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan. Baligh, berakal, Islam. Sehat, berakal, baligh, Islam. Berakal, dewasa, merdeka, dan tidak di bawah pengampunan. Gitu jawabannya. Sama-sama semua ya jawabannya. Ya, betul. Gimana nih, Pak? Ya, aku setuju banget sih sama jawabannya. Jadi syarat untuk menjadi seorang wakif atau orang yang berwakaf itu yang pertama tentunya harus beragama Islam gitu. Yang kedua kita harus baligh atau usia 17 tahun ke atas mungkin ya, berakal sehat dan normal, tidak sedang mohon maaf misalkan gila ataupun apa. Terus harus ikhlas atau sukarela niatnya karena Allah Ta'ala, dan merdeka gitu, tidak di bawah pengampunan nih. Kalau menurut ini sendiri gimana nih? Sama banget, setuju. Pertama itu Islam, berakal, baligh, terus memiliki harta yang cukup, dan memiliki pemahaman tentang wakaf juga gitu ya. Betul. Wah, kayaknya udah nih ya pertanyaannya. Aduh, jadi itu ada 12 pertanyaan ya? Ya. 12 pertanyaan. Ada 12 pertanyaan dan alhamdulillah rata-rata paham Pak dia sama apa itu wakaf dan apa sih itu cakupan dari wakaf itu apa, dimulai rukun, manfaatnya apa, syarat wakif apa, nazir apa gitu ya. Alhamdulillah pemahaman masyarakat di luar IEKI khususnya gitu ya paham dan melek akan wakaf gitu. Semoga bisa bertambah lagi gitu ya Pak dia pemahaman mereka gitu, dan bisa bermanfaat bagi ekonomi di Indonesia saat ini gitu. Betul. Insyaallah. Tentunya harapan kita dengan membuka Google Form ini, setelah mereka mengisi ini, mereka juga bisa termotivasi untuk bisa berwakaf bagi yang belum gitu. Semoga. Amin. Oke.
Oke, sekian sesi Q&A dari kami berdua gitu ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.